Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke mam, share kegiatan hari ini. Jadi aku pulang dari jualan nih seperti biasa ya mam. Aku ngeliat tukang sayur langganan aku, cuma belum sampai ke depan rumah. Jadi aku langsung berhenti aja deh di sini, takutnya nanti pas sampai rumah itu udah pada habis. Nah aku lihat ini ngiler banget nih mam, si Bibi itu jarang banget bawa beginian. Ini lalapan favoritnya aku. Aku nggak tahu, kirain aku kakak Alisa nggak suka dan ternyata dia tuh malah suka banget sama lalapan gitu. Enak sih ya kalau ngelalap itu, apalagi ada sambal gitu. Selain ini kalau nggak salah namanya kucai ya, kalau nggak salah. Aku kalau kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang inget namanya tuh apa gitu karena emang jarang dibeli sih. Nah selain si lalapan tadi, aku beli oncom lagi, pengen banget masak oncom lagi kayak kemarin ketagihan ya. Itu tuh oncom itu favorit banget deh, sama gitu ya. Dia tuh dimasak kayak tumis-tumis gitu aja, kayak dibubukin, dikasih bawang merah, bawang putih, cabai yang pedes, terus kasih kemangi sama lenca. Itu tuh udah mantep banget mam. Aku lebih suka oncom dibandingkan tempe sama tahu, walaupun aku tahu kalau oncom itu nggak ada nilai gizinya gitu, tapi ya enak aja sih dibandingkan kayak tempe gembos gitu. Itu tuh menurut aku lebih enak oncom deh. Dia tuh enak aja gitu kalau dimasak kayak gini, dipepes, dikasih peda, itu tuh enak aja mam. Nah selain oncom, lenca, terus sama lalapan, aku juga beli daun bawang, terus kayak beli cabe, bawang gitu ya. Ya mumpung sekalian lewat aja deh. Aku lebih suka belanjanya harian kayak gini dibandingin di stok-stok gitu ya. Kalau menurut aku, kalau di stok atau food preparation itu emang dia jadi lebih apa sih, praktis ya, masak tinggal masak. Cuma kan di sini aku tuh yang tergantung mood gitu ya. Kalau moodnya lagi males ya sayang aja gitu. Jadi lebih lama sih sayuran di dalam kulkasnya. Jadi ya kayak pada kurang seger aja gitu loh. Kalau beli dadakan kayak gini kan enak ya, dimasaknya juga seger-seger semua. Nah ini aku sampai rumah mam, langsung eksekusi aja. Tadi udah ngopi, udah ngobrol-ngobrol sambil nyiangin kangkung. Ini aku juga punya kangkung gitu ya. Ada ikan juga yang kemarin aku beli, ini belum aku masak. Jadi hari ini mau aku masak lagi deh. Masya Allah ya, hari ini masakannya menggugah selera banget gitu. Ada kangkung, ada bandeng presto, ada oncom, ada lalapan. Masya Allah hari ini masaknya enak banget nih. Kayaknya masak nasinya harus banyakan deh, karena ini kangkung favoritnya kakak Alisa, ikan bandeng presto juga favoritnya kakak Alisa, dan Ade Alpa juga suka mam. Dan untuk kali ini numis kangkungnya, bumbunya aku rajang-rajang aja kayak gini tuh, bawang merah, bawang putihnya aku rajang. Biasanya sih aku tumbuk gitu ya, pakai cowet gitu. Pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, tapi kali ini aku lagi mager, tapi mau aku bikin enak sih. Pokoknya kangkungnya tetap aja enak. Nanti pakai saus tiram gitu, pastinya jadi bakalan lebih enak masakan apapun kalau pakai saus tiram menurut aku. Jadi nggak usah diulek-ulek ya, lagi mager banget gitu kan. Kalau diulek-ulek juga kan nyuci cowet, dan cowet itu berat banget ya. Cowetnya aku itu batu asli gitu, jadi berat banget mam. Cuma kalau buat nyambel itu jadi cepet aja karena dia tuh berat ya, dari kayak ulekannya juga berat gitu, terus cowetnya juga berat. Jadi kalau misalnya lagi mager kayak gini ya udahlah, mendingan dirajangin aja kayak gini. Nah ini aku sekalian juga mau bikin buat oncomnya juga aku rajangin aja. Ini aku mau pakai bawang merah, bawang putih sama cabai gitu aja sih bumbu dasar ya. Kalau aku orangnya kalau masak apa-apa itu untuk hari-hari yang jarang-jarang banget ribet gitu, kecuali kayak rendang kah, terus kayak bikin soto kah, itu kan bumbu-bumbu khusus sih ada ya gitu ya. Jadi jarang banget aku masak-masak yang berbumbu khusus. Tapi kalau bumbu umum kayak gini ya udahlah untuk hari-hari aja gitu, dan rasanya juga pasti enak dan cocok di lidah aku sama keluarga kecil aku yang pastinya. Nah ini untuk oncom, sengaja banget cabenya itu mau aku banyakin, padahal di sini oncomnya cuma satu, dan oncom itu cuma aku yang doyan. Pas suami doyan tapi paling nggak sebanyak kayak aku gitu loh. Aku itu satu bisa abisin buat diri aku sendiri gitu. Oncom dulu tuh kan satu lonjornya itu cuma 1.000, sekarang kan 2.000. Yang mahal itu di lenca sama di kemanginya. Lenca itu satu plastik biasanya dia murah ya, tapi kali ini lenca tuh mahal banget mam. Oke, kita langsung eksekusi aja pakai 2 penggorengan kayak gini atau 2 tungku. Jadi yang satu buat ngegoreng si ikan bandeng, yang satunya buat apa ini namanya?
buat tumis-tumis ya teman-teman. Nah ini dia, ini di Cikarang suasananya lagi adem, jadi aku pakai baju panjang kayak gini aman lah ya mam. Biasanya tuh kalau di dapur selalu dasteran, kalau nggak pakai baju pendek gitu kan, karena emang kontrakan aku itu kan manjang ya, jadi sirkulasi udara dari luarnya itu susah masuk. Jadi ya udahlah, biasanya di dalam dapur itu aku yang masaknya tuh jarang pakai baju panjang. Nah ini tadi bandengnya udah aku irisin, udah aku bagi jadi dua gitu. Ini mau aku tutup aja biar garing, karena katanya lebih enak garing ya, si tulangnya juga jadi crispy gitu. Pokoknya kalau udah makan ikan bandeng kepalanya juga habis deh, apalagi bandengnya bandeng presto ya. Kalau bandeng yang biasa kan banyak tulangnya, rungsum kalau kata orang Cikarang mah mam. Tapi untuk si ikan bandeng presto ini rasanya tulangnya itu jadi empuk, gampang digigit aja gitu loh. Nah ini 2 tungku, untuk si bandengnya aku tutup aja deh biar nggak nyiprat-nyiprat ya. Aku tuh paling nggak suka kalau misalnya di kompor aku itu minyaknya banyak gitu loh. Ini kompor aku dari tahun 2015 kalau nggak salah, sampai sekarang ini aktif hampir setiap hari aku pakai. Tapi aku tuh yang kalau habis masak tuh langsung dilap-lap, habis masak dilap-lap gitu, jadinya tuh yang masih kinclong banget sih. Ya apapun kalau misalnya dirawat itu pasti awet ya mam ya. Kayak gini nih, liatin deh, kompor aku tuh yang masih bener-bener kinclong, kecuali di bagian kayak tungkunya itu ya, itu pun tungkunya masih asli bawaan dari sananya mam. Jadinya tuh yang apa sih namanya, udah rada kayak gitu deh, karena emang sering banget aku pakai kan. Cuma yang nggak hancur, masih asli aja gitu, belum pernah ganti. Nah ini dia untuk kangkung yang pastinya aku pakein sauri saus tiram. Sekarang jarang banget beli yang botolan karena mahal ya. Kalau beli yang langsung 25 kan rasanya terasa banget gitu kan. Kalau misalnya beli yang eceran bungkusan 5.000 dapat 2 bungkus aja, pas kalau lagi masak aja gitu. Jadinya ya udahlah, daripada uang habis yang langsung blek-blekan, aku mendingan nyicil, karena aku pun sistemnya jualan setiap hari. Terus kalau misalnya pulang tuh yang langsung belanja gitu mam, jadinya tuh yang enggak di stok-stok terlalu banyak ya. Tuh liatin deh, perbumbuan aku juga udah pada mulai kosong, garam, micin, terus totole itu tuh udah pada habis, yang masih utuh tuh kayak terasi. Terus lada itu yang lumayan masih banyak, dan di kulkas pun masih ada stokannya gitu. Dan untuk kangkung nanti pastinya aku pakein terasi walaupun sedikit, walaupun tadi udah dipakai saus tiram ya, tapi untuk terasi itu wajib sih kalau menurut aku di kangkung. Rasanya itu wangi gitu loh mam, terus bikin kayak nafsu makan tuh jadi nambah gitu ya. Nah ini aku kasih lada. Aku tuh dulu jarang banget masak kangkung pakai lada, tapi semenjak aku beli kangkung di tempat makan gitu ya, itu tuh kayak ada rasa lada-ladanya dan ketagihan. Di bawah di rumah itu setiap masak kangkung itu pastinya pakai lada kayak gini, jadi itu lebih harum aja mam. Pokoknya percampuran antara saus tiram, terasi, sama lada itu yang bikin nambah nampol si kangkung aku ini mau. Enak banget deh. Apalagi hari ini ditambah sama si kucai itu ya. Ih kucai bukan sih namanya, aku tuh lupa ya. Nah liatin deh mam, kangkungnya aku ini udah mau jadi ya. Sebenarnya kayak gini masih crunchy enak gitu, tapi mateng gitu ya, lebih enak sih. Tapi kakak Alesa suka, jadi mau aku lebih matengin lagi sedikit. Sebenarnya sih si kangkungnya banyak ya mam, tadi tuh seplastik gitu. Aku belinya tuh kan 3 ikat. Coba berhubung belinya 2 hari yang lalu, biarpun aku pilihin daunnya yang muda-muda, tapi tetap aja daun kangkungnya pada mateng gitu loh mam, alias pada kuning. Jadi udahlah, yang kuning-kuningnya aku pilih-pilihin, aku buang-buangin. Yang aku masak itu bagian yang ijo-ijonya aja. Dan di kompor yang sebelahnya ikan bandengnya itu liatin overcook, tapi nggak apa-apa lah ya, jadi crunchy banget. Emang requestnya pengen dikeringin kan, jadi ya udahlah, biarpun overcook dikit nggak apa-apa, yang penting enak. Oke, untuk bandengnya udah selesai, tabarakallah, udah selesai. Terus yang ini juga udah mateng, jadi mau aku pindah-pindahin dulu ke tempat yang lebih kecil, biar dapur aku yang super luas ini jadi kelihatan lebih lega lah ya. Kalau apa-apa gede-gede di meja dapur ini kayaknya jadi lebih sempit aja gitu loh mam. Oke, mari kita plating, dipindahin ke tempat yang lebih kecil. Tuh, ini masih bisa masuk ke tempat wadah lauk nasi ya. Jadi nggak dilalerin gitu kan. Kadang-kadang laler tuh bener-bener deh. Padahal kan kontraknya aku panjang ya. Dia aku mau-maunya masuk ke dalam yang panjang kontrakan ini. Dia tuh bisa masuk ke dalam dapur aku yang paling belakang gitu kan.
masih bisa-bisanya aja itu laler, makanya ya udahlah aku beli si tudung saji itu aku balikin tandanya lagi nggak ada lauk apa-apa ya. Dan biar enggak mirroring ke akunya juga gitu kan, ini mungkin aku lagi pakai celana pendek atau pakai baju daster gitu kan, biar enggak mirroring aja di kamera. Oke, dilanjut mam penggorengannya. Tadi bekas si kungkang alias kangkung, jadi aku mau nerusin masak si oncomnya. Kemarin masak oncom, sekarang masak oncom. Masya Allah, oncom itu rasanya enak banget sih kalau menurut aku mah gitu ya. Aku tuh suka banget sama yang namanya karedok gitu, lotek. Ya, itu tuh nama lain saladnya Indonesia ya, Mam. Pokoknya enak banget apalagi pakai oncom, jengkol. Jangan tanya nasinya habis berapa piring ya, Mam. Kayaknya aku 4 piring juga sanggup kalau ketemu sama lauk yang itu, Mam. Nah, seperti biasa sih kalau misalnya beli oncom ya aku langsung ancur-ancurin aja di dalam plastiknya langsung. Yang penting plastiknya bersih ya, Mam. Tadi aku pun lihat emang plastiknya tuh baru gitu loh. Makanya yang aku langsung ancur-ancurin aja di plastik biar nggak banyak wadah juga. Nah, untuk oncomnya aku lebih suka matanginnya ya nggak begitu matang-matang banget sih gitu. Jadinya tuh yang sesuai selera aku aja, karena di sini yang doyan oncom aku doang, Kakak Alesa belum doyan, terus Pak suami juga yang kurang. Jadi alhamdulillah aku kenyang ya makan oncomnya. Nah, ini mau aku kasih micin sama tadi kaldu ayam ya. Kalau untuk aku mah nggak usah totole lah ya, aku mah udah pinter. Jadi nggak usah pakai totolek lagi. Aku tuh suka banget sama micin. Kalau masakan tanpa micin menurut aku sih ya kurang gimana gitu kan. Ya pokoknya enak lah kalau udah pakai micin. Nah, ini aku masaknya bener-bener yang sampai masak, tapi yang nggak sampai matang-matang banget sih. Ini diaduk-aduk terus karena penggorengan itu gampang gosongnya kalau nggak diaduk-aduk. Pokoknya ya selincah-lincahnya tangan kita deh. Menurut aku ini udah mateng oncomnya, walaupun kelihatannya kayak gitu tapi udah mateng kok, beneran serius. Ini aku masukin aja lencaknya. Terus nggak dipakein kemangi. Tadi kemanginya nggak ada, si bibinya tuh nggak bawa kemangi katanya, jadi pakai lencak aja. Ya udahlah, nikmat banget ya pakai lencak pun kayak gini. Dan seleranya aku sih, Mam, si lencanya ini nggak digoreng yang matang-matang banget, cukup aja kayak gini biar ketak letuk pas digigitnya enak banget ya. Pokoknya kalau makan oncom itu kayak gini lencanya udah deh. Aduh, enak banget ya. Aku jadi gagal fokus, Mam, kalau ngeliat oncom diginin, udah pengen kayak nyendok nasi aja gitu. Oke, tes terasa udah oke banget, pedasnya oke, terus bawangnya juga oke, seasoningnya oke, pokoknya ini udah oke. Jadi mau aku angkat aja nih, Mam. Dan untuk tempat si oncom cuma satu aja, jadi di tempat yang kecil aja deh. Masya Allah, tabarakallah, Mam. Hari ini masakan aku udah selesai. Oh ya, gimana nih kabarnya? Ya Allah, Mam, sampai lupa nanyain kabarnya Mam semua ya. Semoga Mam di sana masih tetap semangat siang hari ini, tetap sehat. Semua keluarga Mam juga tetap sehat, tetap dilancarkan segala urusannya. Pokoknya apapun dipermudah ya, Mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dilanjut, Mam, sore harinya ini Dede Alpa, ya Allah, dia tuh kepengen banget punya sepeda listrik. Dia itu minta dibeliin, sampai terus-terusan minta dibeliin. Aku pusing ya, jadi aku minta tolong aja deh sama teman aku ini bawa keliling si Dede Alpa naik sepeda listriknya. Untungnya teman aku mau, sekalian ngajakin anaknya juga. Dede Alpa itu sampai cengengesan terus. Dan sampai sini aja dulu ya, Mam, videonya. Dilanjut lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.